Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hosea 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Hosea 2 ayat 13 sampai 14. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Hosea 2 ayat 13. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Judul renungan kita hari ini adalah, Dipulihkan dari Keadaan Buruk, ditulis oleh Catherine Britton. Sahabat suara kasih, Nabi Hosea pasti memiliki salah satu pekerjaan, yang membuat kita tidak ingin melakukannya. Tuhan memerintahkan dia untuk mempersunting seorang wanita sundal, dan Tuhan tentu tahu itu. Wanita itu adalah Gomer, wanita yang bekerja sebagai pelacur. Setelah menikah, Hosea dan Gomer dikaruniai beberapa anak, tapi hidup bersama Hosea tidak membuat Gomer berhenti dari kehidupan lamanya. Akhirnya dia kembali lagi ke dunia persundalan. Dia meninggalkan Hosea dan mencari pria lain, untuk memuaskan keinginan dagingnya sampai akhirnya dia dikhianati. Lalu Hosea melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia menebus Gomer dari pasar pelacuran. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak, dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Hosea 3 ayat 1-3. Hosea menebus kesalahan Gomer, lalu dia membawanya kembali sebagai wanita yang sudah dia nikahi. Sejak awal Tuhan menjelaskan kepada Hosea, bahwa rasa sakit karena pengkhianatan, rasa tidak bersyukur dan sifat Gomer yang buruk, adalah hal-hal yang umum dialami Tuhan dari umatnya Israel. Mereka berkhianat dengan menyembah berhala, dan mereka semakin terjerat pada kekuasaan kerajaan lain, yang menentang Allah. Mereka adalah umat Tuhan yang bebal,
dan nasib mereka tidak beda jauh dengan Gomer. Hosea meyakinkan semua orang Israel bahwa konsekuensi dari tindakan mereka adalah perbudakan dan kemiskinan. Tapi Tuhan tidak serta-merta meninggalkan mereka. Sebaliknya, waktu semua yang mereka percayai dibongkar, Dia mengejar mereka. Sebab itu sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Hosea 2 ayat 14 dan 19. Setelah segala harta, dewa-dewa dan kemakmuran diambil, umat Israel menyadari Tuhan masih berbelas kasihan atas mereka, sehingga tidak menimpakan murkanya. Pikiran dan belas kasihan Tuhan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Alasan Dia melakukannya hanya bisa kita temukan dari dalam dirinya. Jadi jangan heran kalau di tangan Tuhan padang gurun pun bisa jadi tempat pemulihan. Sahabat Suara Kasih, apakah kamu sedang berada di padang gurun saat ini? Baik secara finansial, secara mental, secara spiritual. Tenanglah dalam iman, dan percaya bahwa Tuhan sedang menanggalkan kemegahan kita, supaya kita bisa kembali fokus kepada Dia. Dia bukan saja seorang musafir yang tahu kemana harus pergi, tetapi Dia tahu jalan yang sama sekali tidak kita pikirkan. Marilah kita renungkan, Tuhan mengambil semua hal dalam hidup kita dalam sekali waktu, supaya kita mau kembali kepada Dia. Dia pasti akan memulihkan dan membebaskan kita dari keadaan buruk kita, karena belas kasih-Nya tidak pernah pudar. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.